Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aranda Safril Muhammad dengan nomor PN 22.0101.000.0001. Di sini saya akan memaparkan materi terkait gaji dan kompensasi eksekutif. Komponen kompensasi eksekutif adalah bagian penting dalam strategi penggajian perusahaan. Kompensasi ini mencakup berbagai elemen seperti gaji, tunjangan, bonus, dan bentuk insentif lainnya yang dapat diberikan kepada para eksekutif dalam organisasi atau perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi dan mempertahankan talenta eksekutif yang berharga serta menghubungkan kinerja mereka dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Mengenai pengertian dari kompensasi eksekutif, kompensasi eksekutif adalah gaji eksekutif yang merujuk pada paket remunerasi yang khusus dirancang untuk para pemimpin bisnis, manajemen senior, dan karyawan tingkat eksekutif di suatu perusahaan. Kompensasi eksekutif meliputi berbagai bentuk penggajian dan benefit tambahan yang diberikan kepada eksekutif, seperti gaji pokok, bonus, saham, opsi saham, tunjangan kesehatan, pensiun, mobil dinas, dan fasilitas lainnya. Tujuan dari kompensasi eksekutif adalah untuk mendorong kinerja yang baik, mempertahankan talenta yang berharga, dan memberikan insentif kepada para eksekutif agar mereka berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan perusahaan. Ada beberapa komponen kompensasi eksekutif. Komponen eksekutif adalah paket imbalan yang diberikan kepada para eksekutif perusahaan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Paket kompensasi eksekutif ini terdiri dari berbagai komponen yang berbeda. Di antara yang pertama adalah gaji dan tunjangan. Gaji pokok merupakan bagian tetap dari kompensasi eksekutif yang diberikan kepada eksekutif sebagai penghargaan atas pekerjaan mereka. Selain gaji pokok, mereka juga dapat menerima tunjangan yang meliputi tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bonus. Bonus adalah bentuk imbalan tambahan yang diberikan kepada eksekutif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu, seperti target penjualan atau laba perusahaan. Bentuknya bisa berupa bonus tunai, bonus saham, atau kombinasi dari keduanya. Yang ketiga adalah saham dan opsi saham. Saham atau opsi saham adalah bentuk kompensasi jangka panjang yang diberikan kepada eksekutif. Mereka diberikan kesempatan untuk membeli atau menerima saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan atau dengan diskon tertentu. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi eksekutif dalam pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Yang keempat adalah insentif kinerja jangka panjang. Insentif kinerja jangka panjang seperti rencana kompensasi jangka panjang atau long term incentive plan, atau skema bonus berbasis kinerja jangka panjang atau performance based long term incentive juga dapat menjadi komponen kompensasi eksekutif. Skema ini mungkin melibatkan berbagai metrik kinerja seperti pertumbuhan laba, return on investment, atau pertumbuhan di nilai saham perusahaan. Yang kelima adalah tunjangan pensiun dan manfaat pasca kerja. Para eksekutif juga dapat menerima tunjangan pensiun dan manfaat pasca kerja sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Tunjangan pensiun dapat mencakup kontribusi perusahaan ke program pensiun atau dana pensiun eksekutif yang disediakan oleh perusahaan. Selama komponen-komponen di atas, paket kompensasi eksekutif juga dapat mencakup asuransi kesehatan, perlindungan asuransi jiwa, dan fasilitas lain yang ditunjukkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat kepada para eksekutif. Setiap perusahaan dapat memiliki struktur kompensasi eksekutif yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan strategi perusahaan tersebut. Hal yang mempengaruhi penentuan kompensasi eksekutif. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penentuan komponen eksekutif seperti berikut ini. Yang pertama adalah kompleksitas pekerjaan. Tingkat kompleksitas pekerjaan yang diemban oleh seorang eksekutif dapat mempengaruhi tingkat kompensasinya. Pekerjaan yang lebih kompleks dengan tanggung jawab yang lebih besar dan tantangan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kompetensi yang dibutuhkan. Tingkat kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif juga mempengaruhi penentuan kompensasi. Semakin tinggi tingkat keahlian dan pengalaman yang diperlukan, semakin tinggi pula kompensasi yang mungkin diberikan. Yang ketiga adalah kapasitas perusahaan. Kemampuan keuangan organisasi untuk membayar kompensasi eksekutif juga berperan penting. Jika organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan kompensasi yang lebih tinggi, maka kompensasi eksekutif mungkin lebih besar. Yang keempat adalah peraturan perusahaan atau organisasi. Aturan organisasi juga dapat mempengaruhi kompensasi eksekutif. Beberapa organisasi mungkin memiliki kebijakan untuk memberikan kompensasi yang lebih kompetitif untuk menarik dan mempertahankan karyawan di tingkat eksekutif yang berkualitas tinggi.
Sementara yang lain mungkin mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penentuan kompensasi. Yang kelima adalah dampak internasional. Jika eksekutif memiliki tanggung jawab internasional atau berkontribusi pada pertumbuhan bisnis secara global, hal ini dapat mengaruhi penentuan kompensasi. Bila mereka mampu memberikan dampak yang lebih besar, maka mereka mungkin akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Yang keenam adalah ketentuan hukum. Ada juga faktor hukum yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kompensasi jenis ini. Undang-undang atau peraturan tertentu dapat membatasi atau mengatur tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada eksekutif dalam suatu negara atau wilayah. Semua faktor ini bersama mengaruhi penentuan kompensasi eksekutif dan perlu dipertimbangkan secara menyeluruh untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam pemberian kompensasi dan eksekutif. Manfaat dari pemberian kompensasi eksekutif adalah yang pertama, meningkatkan motivasi. Kompensasi eksekutif yang adil dan kompetitif dapat meningkatkan motivasi para eksekutif untuk mencapai target dan kinerja yang tinggi. Dengan memberikan imbalan sesuai pada eksekutif akan merasa lebih dihargai dan kontribusi mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih keras dan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah menarik bakat terbaik. Kompetensi dalam dunia bisnis sangat tinggi dan perusahaan harus bersaing untuk menarik dan merekrut bakat terbaik mereka. Dengan menawarkan paket kompensasi yang menarik, perusahaan dapat menarik minat para eksekutif berbakat yang dapat membawa kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki ke dalam organisasi. Komitmen perusahaan terhadap kompensasi yang kompetitif dapat menjadi daya tarik utama bagi para eksekutif yang mencari kesempatan kerja yang menjanjikan. Yang ketiga adalah membantu menjaga eksekutif yang berkualitas. Dalam dunia bisnis kompetitif, para eksekutif yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang berharga sangat diminati oleh perusahaan lain. Dengan memberikan kompensasi yang memadai, perusahaan dapat mencegah para eksekutif berkualitas tinggi ini meninggalkan perusahaan dan beralih ke kompetitor. Dengan demikian, pemberian kompensasi eksekutif yang baik dapat meningkatkan motivasi, menarik bakat terbaik, dan membantu mempertahankan eksekutif yang paling berkualitas. Hal ini sangat penting untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.